Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Banjir di Desa Tunggul Irang, Kabupaten Banjar surut. Banjir kiriman dari Kabupaten Banjar di sejumlah desa Kabupaten Batola meninggi. Ratusan warga antusias ikuti vaksinasi berhadiah minyak goreng. Banjir di Desa Tunggul Irang, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, yang terjadi sejak sepekan lalu sudah surut. Terpantau Senin siang, jalan dan rumah-rumah warga di desa tersebut tidak lagi terendam. Kepala Desa Abdul Bari mengatakan, banjir telah surut sejak Senin pagi. Menurutnya warga yang sempat mengungsi di rumah kerabatnya telah pulang ke rumah masing-masing. Turun total. Jadi kami lihat jalan utama dari Desa Tunggul Irang sampai ke Pucau garing total. Untuk yang mengungsi sudah kembali atau seperti apa? Yang mengungsi sebagian sudah kembali karena deras debit air turun gratis kurang lebih 60 sentian. Ya, jalan raya juga sudah nggak ada. Jalan raya sudah bersih dari air. Oke. Dan pengungsi itu bukan kami ada pengungsian ya, tapi keluarganya yang menjemput. Tapi sekarang udah kembali semua, Mas? Sudah kembali ke rumah masing-masing. Oke. Diperkirakan bakal dalam lagi nggak? Bakal ini airnya bakal? Mudah-mudahan jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti kemarin, karena sudah 1 bulan 2 bulan ini kurang lebih 3 kali banjir di desa kami. Desa Tunggul Irang merupakan salah satu dataran terendah di Kabupaten Banjar. Sejak awal tahun 2022, desa di bantaran sungai ini 3 kali kebanjiran. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi, Darlan, dan Fahmi melaporkan. Banjir kiriman dari Kabupaten Banjar yang merendam sejumlah desa di Kabupaten Batola meninggi. Terpantau Senin siang, permukaan air yang merendam jalan dan rumah di sejumlah desa Kecamatan Jejangkit berkisar 80 hingga 90 cm. Beberapa hari lalu ketinggian banjir hanya berkisar 50 hingga 60 cm. Menurut warga, banjir ini merupakan kiriman dari Kabupaten Banjar dan telah merendam sejak sepekan lalu. Semingguan, bang, seminggu isok nah. Calap nih. Jadi untuk tahun ini berapa kali nih pernah? 2 kali ini udah nah. Sudah 2 kali lah. 2 kali. Belum 1 tadi. 3 bulanan loh, 3 bulanannya telah. Ya, belum 1, belum 2, belum 3, belum 4. 3 bulanan. 3 bulanan lah. Ini pulang nah, biasa pulang nah. Jadi untuk tahun ini 2 kali kebanjiran lah. 2 kali kebanjiran. Calap kapikan itu tadi nah, awat bangun besok nah ya apa ini. Dari BPBD Bang ada mantau kah sudah Bang? Belum lagi ada memantau sini. Kecamatan Jejangkit ada 7 desa yang terkena banjir kiriman dari Polres Banjar dari Simpang 5. Rata-rata air ini kalau dari sungai 91,5 ketinggiannya. Cuma untuk ruas jalan ada yang dimasuki air. Di rumah sekitar 5 cm naiknya. Untuk sementara ini warga masyarakat kita himbau agar hati-hati dengan kabel listrik sama ular yang masuk di pekarangan rumah. Yang ketiga, ruas jalan ini kebanyakan yang terendam dari Jejangkit Muara sampai ke Jejangkit Pasar.
Ini rata-rata ruas jalannya terendam air sekitar 2 cm. Kalau dari Bahandang rata-rata tinggi. Karena apa? Ruas jalan yang rendah. Desa yang kebanjiran yakni Jejangkit Pasar, Jejangkit Barat, Jejangkit Timur, Sampurna, Bahandang, dan Desa Cahaya Baru. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Kodim 1004 Kota Baru menggelar vaksinasi COVID-19 berhadiah minyak goreng. Vaksinasi digelar di halaman kantor Desa Sarangtiung, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Senin pagi. Ratusan warga antusias mengikuti kegiatan ini karena setelah divaksin, mereka mendapat 1 liter minyak goreng kemasan. Sudah vaksin nggak tadi Pak? Sudah. Vaksin keberapa tadi Pak? Ketiga. Ada keluhan nggak Pak? Tidak ada Pak. Sudah diimbaukan bahwa itu perlu divaksinkan. Tapi masyarakat banyak juga bilangnya nggak usah. Kenapa Pak? Jadi masyarakat belum ada yang divaksin Pak? Nggak takut katanya Pak. Dandim Letkol Infantri Boni Berdian menjelaskan, vaksinasi digelar untuk mempercepat capaian target dan menekan penyebaran COVID-19. Kegiatan serbuan vaksinasi Pulau Arman Tangguh yang dilaksanakan oleh Kodim 1004 Kota Baru bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Baru dan juga dibantu oleh PT Arutmin dan seluruh perangkat yang ada, di mana ini adalah bentuk dari kepedulian dan semangat kita bersama untuk terus melaksanakan percepatan vaksinasi di Kabupaten Kota Baru dan sekaligus memberikan bantuan kepada masyarakat Kota Baru, di mana setiap masyarakat yang melaksanakan vaksinasi kita berikan minyak goreng secara gratis. Ini merupakan bagian dari komitmen kami bersama untuk segera memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat untuk mendapatkan vaksin yang ada di Kabupaten Kota Baru. Kita bekerja sama juga dengan Kodim 1004 kemudian dengan Arutmin untuk memberikan hari ini pelayanan vaksin dengan memberikan masyarakat yang datang minyak goreng untuk mereka dapat bawa pulang setelah menyelesaikan vaksin. Mudah-mudahan setelah vaksin ini dapat berjalan, kita dapat menyelesaikan cakupan vaksin yang ada di Kabupaten Kota Baru. Pelayanan ini akan kita lanjutkan sampai capaian vaksin di Kabupaten Kota Baru tercapai. Data Dinas Kesehatan, vaksinasi Kota Baru dosis pertama mencapai 88%, kedua 62%, dan dosis ketiga 5%. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Banjir di Desa Tunggul Irang, Kabupaten Banjar surut. Banjir kiriman dari Kabupaten Banjar di sejumlah desa Kabupaten Batola meninggi. Ratusan warga antusias ikuti vaksinasi berhadiah minyak goreng. Warga di kawasan Sultan Adam, Banjarmasin Utara mengeluhkan jalan rusak. Terpantau Senin pagi, banyak lubang berdiameter cukup besar di jalan aspal tersebut. Ketua RT 17 Ormas mengatakan jalan rusak akibat sering dilintasi mobil angkutan bertona seberat. Menurutnya kerusakan sering mengakibatkan pengendara terjatuh. Berlubang lagi sudah beberapa kali memang mungkin dari provinsi atau
Pemkot kita nggak tahu yang Jalan perbaikan tuh Pak dulunya. perbaikan itu memang diperbaiki, ditambal sulam. Tapi tetap hancur Pak. Hancur. Karena truk yang banyak lalu lalang lah. Ya, truk sebagian ada yang lalu lalang. Kita nggak bisa juga mengalahkan truk itu kan, karena dia di sananya rusak ya kan. Itu kerusakan sudah sejak kapan nih Pak? Ya, kerusakan Perkiraan? sudah lama, 2 tahunan. 2 tahun yang lah. Ini tambah sulam nggak ada perbaikan. Padahal ini kan jalan provinsinya. Nah untuk tadi ada yang banyak pengendara yang jatuh tuh benar Pak? Betul. Kita memang kami dapat informasi yang terutama yang dekat di jalan yang di depan itu. Kalau orang yang di sana bilang katanya sering tabrakan, ada yang kecelakaan sendiri. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jalan tersebut. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pembangunan markas Komando Makopolda Kalimantan Selatan yang direncanakan sejak beberapa tahun lalu akhirnya terrealisasi. Makopolda dibangun di lahan seluas 10,6 hektar di kawasan Trikora, Kota Banjarbaru. Pembangunan dimulai Senin pagi ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Kapolda Irjen Pol Rikwanto bersama Gubernur Sahbirinur. Rikwanto berharap gedung baru Makopolda rampung pada akhir tahun 2022 mendatang. Melakukan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan markas komando Polda Kalimantan Selatan yang insya Allah sejak hari ini mulai dikerjakan tanggal 28 Maret 2022 dan harus selesai tahun ini juga. Mudah-mudahan di akhir tahun nanti kita bisa segera resmikan untuk bisa anggota Polda Kalsel yang ada di Banjarmasin nanti pindah ke sini semua. Ya, dalam prakteknya mungkin ada tahapan-tahapan, tapi kantornya sudah di sini. Memang tanah ini sudah disiapkan oleh pemerintah daerah Kalsel 10,6 hektar dan sangat representatif. Untuk itulah kita lakukan pembangunan pada hari ini. Ya, harapan kami untuk Banjarbaru khususnya ya bisa segera terbangun Polda dan bisa menjaga wilayah Kalimantan Selatan dari Banjarbaru ini. Pembangunan Makopolda menggelontorkan biaya sebesar 131 miliar rupiah dari APBN. Selain itu pihak swasta juga membantu senilai 45 miliar rupiah untuk pembangunan masjid dan fasilitas lainnya. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Seluruh desa di Kabupaten Banjar mulai membagikan dana bantuan langsung tunai atau BLT Senin kemarin. Seperti di Desa Tunggul Irang, Kecamatan Martapura, dana BLT dibagikan kepada 83 warga. Sebelum menerima BLT, puluhan warga tersebut diminta memenuhi sejumlah persyaratan, yakni kartu keluarga, kartu vaksinasi, KTP, dan menggunakan masker. Bulan Januari sampai dengan Maret langsung ya? Langsung yang mungkin kami melihat sudah membagi BLT kepada masyarakat yang sebanyak 83 warga yang dapat. Totalnya berapa yang diterima warga ini? Dari bulan Januari sampai Maret itu 900, jadi satu bulannya 300. Jadi tadi pengambilannya apa aja syaratnya nih Maka? Persyaratannya kartu pasien, kartu keluarga, KTP, dan surat pernyataan. Tadi wajib masker juga Mas? Wajib masker. Kalau tidak ada pakai masker kami kembalikan suruh ke rumah. Yang jelas uang lah. Tiap bulannya mungkin 300 itu gitu. Nah, untuk bulan ini untuk Januari, Februari, Maret. Nah, jadi dibayar sekaligus 3 bulan. Oke, 3 bulan. Selain BLT ada bantuan lain belum? Belum ya, cuma BLT untuk ini ya. Ya, apa tanggapannya nih Pak? Terhadap bantuan? Ya bagus saja kan untuk apalagi kan hampir
bulan Ramadan datang anak ini juga mungkin membantu lah buat kami ini lah. Alhamdulillah kalau kalau bisa ya lanjutkan lah lagi. Ada lagi bantuan yang lain kan, ini kan dampak dari banjir kan, pasca banjir mungkin ada bantuan apa lain nanti. Bantuan BLT kali ini untuk 3 bulan yakni Januari hingga Maret 2022 dengan total dana Rp900.000. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Banjir di Desa Tunggul Irang, Kabupaten Banjar surut. Banjir kiriman dari Kabupaten Banjar di sejumlah desa Kabupaten Batola meninggi. Ratusan warga antusias ikuti vaksinasi berhadiah minyak goreng. Kejuaraan karate terbuka digelar di Makobrimob Polda Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru akhir pekan lalu. Kejuaraan berlangsung selama 3 hari dan diikuti 556 karateka dari berbagai perguruan. Ada sejumlah kategori yang dipertandingkan, diantaranya kata perorangan putra-putri dan komite perorangan putra-putri. Kita menggelar acara ini tidak terlepas yang pasti kita ingin mengukur kemampuan atlet kita, ya kan? Yang pasti untuk menambah jam terbang mereka. Karena mungkin selama pandemi pandemi kita kan 2 tahun yang mungkin tidak ada event apa segala macam. Jadi dengan berkurangnya ini kita bisa mulai lagi untuk mengadakan acara kejuaraan ini, yang pasti tujuan kita untuk mencetak atlet-atlet karateka kita Kalimantan Selatan, Kalimantan pada umumnya, Kalimantan Selatan pada khususnya. Siap. Ada berapa peserta nih Pak yang mengikuti kejuaraan ini Pak? Peserta kita ada 556 dari wilayah. Ada 27 kontingen. Terus ada dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Kejuaraan karate digelar untuk mencari bibit atlet berprestasi dan mempererat tali silaturahmi antar perguruan. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Persatuan Pecinta Bonsai Indonesia (PPBI) Kabupaten Tanah Bumbu menggelar pameran akhir pekan lalu. Pameran digelar di kawasan pembangunan ekonomi terpadu dan dibuka Dandim 1022 Letkol CPN Rahmat Trianto. Kegiatan ini diikuti ratusan pecinta bonsai dari berbagai kabupaten dan kota di Kalsel. Siap, kami berharap dengan adanya kegiatan awal ini bukan sampai di sini saja. Kami mohon dari pihak Pak Dandim, pemerintah daerah, support kami, bantu kami mewadahi teman-teman semua ini agar bisa menciptakan kreasi seni bagi generasi muda kita. Pecinta bonsai berharap melalui pameran ini semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk membudidayakannya. Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Lutfi Darlan dan Kristiawan melaporkan.
menjamurnya alat pancing ikan modern ternyata tidak menggusur keberadaan alat pancing tradisional. Alat pancing berbahan bambu ini tetap diminati oleh para pemancing di Kalimantan, dan usaha pembuatannya tetap berjalan dan cukup menjanjikan. Salah satu sentra pembuatan alat pancing tradisional ini terdapat di Kabupaten Batola, tepatnya di Desa Serapat Lama, Kecamatan Anjir Muara. Usaha pembuatan alat pancing di desa ini ditekuni oleh puluhan petani dan merupakan usaha yang dijalankan secara turun-temurun. Biasanya, para petani ini mulai membuat alat pancing tradisional di saat musim tanam padi usai. Cara pembuatan alat pancing tradisional berbahan bambu ini adalah petani terlebih dahulu menebang bambu yang berumur cukup tua dan berukuran yang sesuai dengan alat pancing. Proses pembuatannya cukup mudah. Bambu yang telah ditebang dibersihkan dari ranting dan daun-daun, kemudian dijemur selama 1 minggu. Bambu selanjutnya dipanaskan di atas api sambil diurut-urut menggunakan kain basah. Pada tahap ini ada teknik khusus yang harus dikuasai. Bila cara atau tekniknya salah, saat diluruskan sambil dibakar, bambu bisa patah atau hangus. Oh, ada juga tekniknya usut-usutannya nah. Emang ada yang bisa patah lah ini gitu nah. Kalau ada pas di terlalu panas mungkin juga. Terlalu panas kan hangatnya. Harga alat pancing tradisional dari bambu ini berkisar antara Rp120.000 hingga Rp130.000 per ikat. Biasanya, tiap ikat berisi 50 batang. Per ikat. Jual partai ya hitungannya. Kalau satu ikatnya berapa, Bang? Satu ikat tuh kanannya bisa 130, bisa 125, 2.500 kanannya segede. Isinya 50 batang lah. 50 batang. Alat pancing tradisional dari desa Serapat Lama ini memiliki pembeli atau pemesan tetap, yakni para agen penjualan alat pancing tradisional di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah. Demikian laporan Muhammad Lutfi Darlam dari Batola. Banjir di Desa Tunggul Irang, Kabupaten Banjar surut. Banjir kiriman dari Kabupaten Banjar di sejumlah desa Kabupaten Batola meninggi. Ratusan warga antusias ikuti vaksinasi berhadiah minyak goreng. Banjir di Desa Tunggul Irang, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, yang terjadi sejak sepekan lalu sudah surut. Terpantau Senin siang, jalan dan rumah-rumah warga di desa tersebut tidak lagi terendam. Kepala Desa Abdul Bari mengatakan, banjir telah surut sejak Senin pagi. Menurutnya warga yang sempat mengungsi di rumah kerabatnya telah pulang ke rumah masing-masing. Turun total. Jadi kami lihat jalan-jalan utama dari Desa Tunggul Irang sampai ke Pucau
total. Untuk yang mengungsi sudah kembali atau seperti apa? Yang mengungsi sebagian sudah kembali karena deras debit air turun gratis kurang lebih 60 sentian. Ya, jalan raya juga sudah nggak ada. Jalan raya sudah bersih dari air. Oke. Dan pengungsi itu bukan kami ada pengungsian lah, tapi keluarganya yang menjemput. Tapi sekarang udah kembali semua, Bang? Sudah kembali ke rumah masing-masing. Oke. Diperkirakan bakal dalam lagi nggak bakal ini banyu airnya bakal? Mudah-mudahan jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti kemarin, karena sudah 1 bulan 2 bulan ini kurang lebih 3 kali banjir di desa kami. Desa Tunggul Irang merupakan salah satu dataran terendah di Kabupaten Banjar. Sejak awal tahun 2022, desa di bantaran sungai ini 3 kali kebanjiran. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi, Darlan, dan Fahmi melaporkan. Banjir kiriman dari Kabupaten Banjar yang merendam sejumlah desa di Kabupaten Batola meninggi. Terpantau Senin siang, permukaan air yang merendam jalan dan rumah di sejumlah desa Kecamatan Jejangkit berkisar 80 hingga 90 cm. Beberapa hari lalu ketinggian banjir hanya berkisar 50 hingga 60 cm. Menurut warga, banjir ini merupakan kiriman dari Kabupaten Banjar dan telah merendam sejak sepekan lalu. Semingguan, bang, seminggu isok nah. Calap nih. Jadi untuk tahun ini berapa kali nih pernah? 2 kali ini udah nah. Sudah 2 kali lah. 2 kali. Baru 1 tadi. 3 bulanan loh, 3 bulanannya telah. Ya, belum 1 belum 2 belum 3 4 3 bulanan. 3 bulanan lah. Ini pulang nah, biasa pulang nah. Jadi untuk tahun ini 2 kali kebanjiran lah. 2 kali kebanjiran. Nah, calak kapikan itu tadi nah saat bangun bisukan nah ya apa ini. Dari BPBD Bang ada mantau kah sudah Bang? Belum lagi ada memantau sini. Kecamatan Jejangkit ada 7 desa yang terkena banjir kiriman dari Polres Banjar dari Simpang 5. Rata-rata air ini kalau dari sungai 91,5 ketinggiannya. Cuma untuk ruas jalan ada yang dimasuki air. Di rumah sekitar 5 cm naiknya. Untuk sementara ini warga masyarakat kita himbau agar hati-hati dengan kabel listrik sama ular yang masuk di pekarangan rumah. Yang ketiga, ruas jalan ini kebanyakan yang terendam dari Jejangkit Muara sampai ke Jejangkit Pasar. Ini rata-rata ruas jalannya terendam air sekitar 2 cm. Kalau dari Bahandang rata-rata tinggi karena apa? Ruas jalan yang rendah. Desa yang kebanjiran yakni Jejangkit Pasar, Jejangkit Barat, Jejangkit Timur, Sampurna, Bahandang, dan Desa Cahaya Baru. Dari Kabupaten Batola, Lutfi, Darlan, dan Ibrahim melaporkan. Kodim 1004 Kota Baru menggelar vaksinasi COVID-19 berhadiah minyak goreng. Vaksinasi digelar di halaman kantor Desa Sarangtiung, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Senin pagi. Ratusan warga antusias mengikuti kegiatan ini karena setelah divaksin, mereka mendapat 1 liter minyak goreng kemasan. Sudah vaksin kan tadi Pak? Sudah. Vaksin keberapa tadi Pak? Ketiga. Ada keluhan nggak Pak? Tidak ada Pak. Sudah diimbaukan bahwa itu perlu divaksinkan. Tapi masyarakat banyak juga bilangnya tidak usah. Kenapa Pak? Jadi masyarakat belum ada yang divaksin Pak? Tidak takut katanya Pak. Dandim Letkol Infantri Boni Berdian menjelaskan, vaksinasi digelar untuk mempercepat capaian target dan menekan penyebaran COVID-19. Kegiatan serbuan vaksinasi Pulau Arman Tangguh yang dilaksanakan oleh Kodim 1004 Kota Baru bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Baru dan juga dibantu oleh PT Arutmin dan seluruh perangkat yang ada, di mana ini adalah bentuk dari
kepedulian dan semangat kita bersama untuk terus melaksanakan percepatan vaksinasi di Kabupaten Kota Baru dan sekaligus memberikan bantuan kepada masyarakat Kota Baru, di mana setiap masyarakat yang melaksanakan vaksinasi kita berikan minyak goreng secara gratis. Ini merupakan bagian dari komitmen kami bersama untuk segera memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat untuk mendapatkan vaksin yang ada di Kabupaten Kota Baru. Kita bekerja sama juga dengan Kodim 1004 kemudian dengan BPOM untuk memberikan hari ini pelayanan vaksin dengan memberikan masyarakat yang datang minyak goreng untuk mereka dapat bawa pulang setelah menyelesaikan vaksin. Mudah-mudahan setelah vaksin ini dapat berjalan, kita dapat menyelesaikan cakupan vaksin yang ada di Kabupaten Kota Baru. Pelayanan ini akan kita lanjutkan sampai capaian vaksin di Kabupaten Kota Baru tercapai. Data Dinas Kesehatan, vaksinasi Kota Baru dosis pertama mencapai 88%, kedua 62%, dan dosis ketiga 5%. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryani beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.